Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Setiawan dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai isi dari proposal ide yang telah saya susun yang diberi judul Pemanfaatan Limbah Pertanian sebagai Biofuel Generasi Kedua. Dalam penyusunan proposal ide ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama berisikan mengenai pendahuluan, bab kedua mengenai tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab ketiga mengenai tahap pelaksanaan. Langsung saja pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bab pertama, pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang dibuatnya proposal ide. Nah, hal yang melatar belakangi saya dalam pembuatan proposal ide ini yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan sumber jabar.bps.go.id, pertumbuhan penduduk di Jawa Barat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penduduk di Jawa Barat mencapai 49.000 jiwa dan terus bertambah hingga pada tahun 2034 jumlahnya mencapai hampir 60.000 jiwa. Nah, pertumbuhan jumlah penduduk ini sebanding lurus dengan jumlah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk menunjang aktivitas tersebut, maka masyarakat tentunya memerlukan suatu alat transportasi. Nah, pertumbuhan jumlah penduduk didukung pula oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor yang umum dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik, perkembangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang sangat signifikan peningkatannya, dari mulai tahun 2015 hingga tahun 2018. Pada tahun 2015, jumlah perkembangan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor mencapai 98 juta. Hingga pada tahun 2018, jumlahnya mencapai 120 juta. Hal ini tentunya akan terus meningkat pada setiap tahunnya. Nah, dapat dibayangkan apabila setiap kepala keluarga memiliki kendaraan bermotor yang lebih dari satu. Tentunya itu akan terus mengurangi persediaan jumlah bahan bakar minyak yang ada di Indonesia. Diperkirakan jumlah persediaan bahan bakar minyak akan berakhir pada tahun 2050 atau sekitar 30 tahun yang akan datang. Maka dari itu, dirilislah suatu data konsumsi BBM nasional oleh bphmigas.go.id serta data box yang di dalamnya mencakup jenis bahan BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan, serta jenis BBM umum. Pada data yang dirilis oleh bphmigas.go.id, jenis BBM umum dari tahun 2006 hingga tahun 2017 terus meningkat. Pada tahun 2017 bahkan mengalami penurunan juga, tapi mengalami peningkatan lagi pada tahun 2017 hingga mencapai sekitar kurang lebih hampir mencapai 60 miliar. Nah, hal ini diperlukan suatu penanganan yang serius. Selain mengurangi jumlah persediaan bahan bakar minyak yang ada, konsumsi BBM nasional yang sangat masif digunakan oleh masyarakat secara luas dapat mengakibatkan pencemaran udara karena gas emisi yang dihasilkannya, seperti karbon monoksida, hidrokarbon, karbon dioksida, nitrogen oksida, serta karbon monoksida yang keseluruhannya dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, pada tanggal 29 Juli 2019 pagi hari, kualitas udara di Jakarta mencapai 183 atau pada kadar keadaan tidak sehat. Maka dari itu diperlukan suatu tindakan yang serius guna menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, dari pemaparan yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah yang didapat yaitu bagaimanakah cara mengolah limbah pertanian menjadi biofuel yang dapat digunakan sebagai bahan pengganti bahan bakar minyak konvensional dan kendaraan. Tujuan penulisan proposal ini yaitu diantaranya menghasilkan bahan bakar alternatif biofuel, mengetahui nilai oktan dalam biofuel, mendapatkan data kegunaan inovasi yang dikembangkan, serta mengetahui keefektifan bahan bakar yang dikembangkan. Manfaat penulisan proposal ini yaitu diantaranya menggantikan bahan bakar fosil serta memanfaatkan limbah pertanian sebagai bahan bakar alternatif. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Lalu apakah sebenarnya yang disebut dengan biofuel itu? Nah, biofuel merupakan cairan yang berasal dari biomasa, terutama dari bahan nabati.
Untuk biofuel yang paling populer adalah bioetanol dan biodiesel. Banyak yang melihat biofuel sebagai pengganti yang sempurna untuk bahan bakar fosil karena sifatnya ramah lingkungan. Nah, mengapa biofuel bisa dianggap sebagai bahan bakar yang sempurna untuk mengganti bahan bakar fosil? Karena sifatnya ramah lingkungan. Selain itu, bahan bakar biofuel dapat mengurangi emisi zat rumah kaca sebesar 46% dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Maka dari itu, biofuel sering dianggap sebagai bahan bakar yang cocok dan sempurna untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, lalu bagaimana proses pembuatan biofuel? Nah, pembuatan biofuel diawali dengan pemenuhan bahan-bahan seperti bahan berpati seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, biji sorghum, dan lain-lain. Yang keseluruhan tersebut dihancurkan hingga menjadi bubur. Nah, dari bahan yang telah dihancurkan tersebut dilakukanlah proses hidrolisis dengan memasukkan enzim ke dalamnya. Sehingga dari proses hidrolisis tersebut menghasilkan glukosa. Nah, glukosa yang dihasilkan dari proses hidrolisis dilakukanlah proses fermentasi dengan menambahkan bahan bergula seperti molases, nitrat tebu, nitrat aren, nitrat nipah, batang sorghum, dan juga menambahkan ragi, urea, NPK, dan lain-lain. Nah, hasil dari proses fermentasi tersebut menghasilkan etanol sebesar kurang lebih 8%. Nah, kadar etanol yang relatif rendah tersebut dilakukan proses lagi, yaitu proses destilasi, sehingga kadar etanolnya meningkat menjadi 95 hingga 96%. Nah, dari kadar etanol yang mencapai 95 hingga 96% tersebut dilakukan proses lanjutan, yaitu proses dehidrasi hingga mencapai full grade etanol, yaitu mencapai kadar etanol 99,5%. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan biofuel generasi kedua? Berbeda dengan biofuel generasi pertama yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa biofuel generasi kedua ini tidak menggunakan bahan utama atau pati pada pembuatannya, melainkan menggunakan bahan sekunder atau bahan kedua, atau bisa dikatakan sebagai limbah. Nah, untuk pengertiannya sendiri, biofuel generasi kedua berasal dari biomasa, perlu perlakuan awal atau pre-treatment. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu seperti ampas tebu, rumput liar, limbah jerami, limbah daun, limbah bonggol jagung. Tahap pelaksanaan dalam proses pembuatan biofuel generasi kedua. Nah, tahap pelaksanaannya yaitu dimulai dari studi pelaksanaan, studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini mencakup bimbingan, analisis masalah, observasi, identifikasi masalah, studi literatur, serta analisis kebutuhan yang dilanjutkan oleh pemenuhan bahan dan alat. Dan selanjutnya adalah proses pencacahan limbah, rumput, dan daun. Nah, di sini yang ditekankan adalah bahannya limbah, rumput, dan daun, sehingga menghasilkan bubur daun. Bubur daun tersebut dilakukan proses hidrolisis untuk menghasilkan lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Nah, dari hal tersebut dilanjutkan lagi proses hidrolisis enzimatis hingga menghasilkan gula karbon. Nah, gula karbon yang dihasilkan berfungsi untuk proses fermentasi sehingga menghasilkan etanol. Nah, etanol yang dihasilkan diuji bakar terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil yang diinginkan. Apabila hasilnya sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka dapat dilakukan evaluasi mengenai kandungan oksigen, nilai oktan, dan kandungan karbon dioksida yang ada di dalamnya. Namun apabila hasil yang dihasilkan dari proses tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dapat kembali pada pemenuhan bahan dan alat. Karena mungkin saja terjadi kekeliruan dalam pemenuhan bahan dan alat sehingga didapatkan hasil yang tidak sesuai yang diinginkan. Apabila hasil yang telah sesuai dengan diinginkan, maka dapat dikatakan bahwa proses produksi dari biofuel tersebut dianggap berhasil dan selesai. Nah, mungkin sekian dari proposal ide yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.